Oke, selamat malam. Jadi ketemu lagi bersama saya Franz. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai ISG. Mungkin banyak pertanyaan di sini yang pertanyaan serupa di sini yang mungkin ditanyakan oleh rekan-rekan semua. Pertanyaannya adalah, ini di Indonesia kasus coronanya naik terus kok IHSG-nya malah naik terus. Nah, itu yang jadi pertanyaan. IHSG naik terus, bahkan bikin galau beberapa orang. Beberapa orang berpikir bahwa nggak ada resesi lah, buktinya indeksnya naik. Bahkan berpikir corona udah nggak ngaruh apapun ke indeks dan segala macam, kurang lebih seperti itu. Jadi kita mulai merasa optimis. Ya, sekarang pertanyaannya adalah kenapa IHSG atau indeks-indeks dunia lain, tapi terus kita condongnya ke IHSG dulu karena kita di market Indonesia. Kenapa IHSG itu naik padahal korban corona juga ikut naik? Oke, jadi kita akan bahas itu. Per video ini dibuat 14 April 2020, itu sudah ada total 4.839 case. Jadi sudah ada total 4.389 case. Ini grafiknya, mungkin bisa dilihat. Ini grafiknya naik eksponensial, sudah mendekati 5.000. Besok 15 April bisa dipastikan akan menyentuh 5.000. Nah, sementara ini adalah IHSG. Dari awal Maret turun, terus dia naik lagi, udah setengahnya nih dari penurunan Maret di 6.000, sekarang udah balik ke 4.700-an lagi. Nah, sekarang sebelum saya bahas kenapa IHSG naik, saya mau sharing dulu. Yang mau saya sharing adalah ini. Jadi kenapa market bisa bergerak? Ini sudah pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Kenapa tentang COVID juga sama, kenapa market bisa turun, market bisa naik. Nah, ini kurang lebih penyebabnya, triggernya. Jadi biasanya itu sebelum fear and greed, ada ketinggalan, ada sentimen. Sentimen itu bisa berita, bisa news, bisa apapun yang muncul di market. Nah, biasanya dari sentimen ini memunculkan ketakutan dan harapan. Jadi munculkan ketakutan dan harapan. Dari ketakutan dan harapan itu muncul spekulasi. Ketakutan, spekulasinya jual. Kalau greed, spekulasinya beli. Nah, itulah kenapa harga bisa naik dan turun. Nah, sekarang apa hubungannya sama IHSG? Nah, saya udah buat data ini kalau nggak salah. Oh iya, ini. Nah, ini adalah perbandingan COVID-19 dengan IHSG. Jadi total kasus di Indonesia dengan IHSG. Mungkin udah banyak yang bahas ini, tapi ini dari sudut pandang saya. Jadi coba saya screenshot dulu biar enak. Oke. Nah, warnanya saya ganti ke warna fuchsia deh. Oke. Nah, jadi di sini ya, awal kasus corona di Indonesia itu pasiennya dua dan belum IHSG belum ada apa-apa, belum bergerak apa-apa. Di 2, tapi ketika udah 6, nah di sini 6, IHSG mulai bereaksi. Jadi waktu awal cuma ningkat 2 ke 4, waktu awal 2 itu belum ada reaksi apa-apa, tapi begitu udah 4 baru marketnya bereaksi turun ke 5.400. Bahkan
marketnya turun terus seiring naiknya ini. Jadi sorry kok ganti. Nah, jadi marketnya turun terus, ini IHSG turun terus seraya naiknya COVID. Nah, di sini di fase ini orang-orang berpikir, orang-orang ini adalah fase dimana fase yang saya bilang. Jadi awalnya ada sentimennya COVID ini naik. Nah, ini sentimen pertama kali yang baru terjadi di Indonesia, marketnya panik, semua jual, semua buat spekulasi yang sama jual. Nah, yang menarik adalah selanjutnya COVID-19 di Indonesia terus naik. Ini COVID-19 di Indonesia terus naik, tapi IHSG juga ikut naik. Nah, ini yang buat orang-orang galau. Yang orang mikir, kayaknya COVID udah nggak ada efeknya lagi. Kayaknya corona udah nggak ngefek lagi ke market kita, ke IHSG dan seterusnya lah. Bahkan sampai sekarang udah di angka 4.839 pun IHSG hari ini justru naik 1,7% kalau nggak salah ya. Hari ini naik 1,79% atau 1,8%. Bahkan hari ini naik 1,8%. Nah, kenapa IHSG naik terus? Itu pertanyaannya. Nah, sebenarnya jawabannya udah saya sebutin tadi, karena market terlalu overreact waktu pertama kali COVID booming di Indonesia. Waktu COVID pertama kali kasusnya mulai naik, market udah mulai takut dan takutnya berlebihan. Jual terus, bahkan IHSG turun sampai ke level 4.000 kemarin, sampai ke 4.000 dan sekarang udah naik lagi. Sekarang market udah nggak takut lagi sama COVID. Market udah biasa aja sama COVID. Dan kenapa market biasa aja? Nah, coba saya tanya ke Bapak Ibu di sini. Kalau misalkan kemauan kita semua atau bukan pengetahuan ya, tapi pemahaman kita semua, jika kita memahami bahwa kalau COVID naik IHSG harus turun. Nah, kita bayangin aja, ini COVID terus naik, kalau IHSG terus turun, IHSG mau ke berapa? Kalau kita mau pakem, kalau market harus sesuai dong dengan kenyataannya. Nah, kalau gitu ya pertanyaannya IHSG jadi berapa? Ya kan? Nah, nggak seperti itu konsepnya, tapi ya tadi market awalnya bereaksi secara berlebihan, tapi setelah itu mereka sadar bahwa COVID ini sebenarnya belum ada efeknya nih. Sebenarnya belum ada efeknya ke laporan keuangan mungkin. Jadi marketnya mulai rasional lagi. Dari sebelumnya marketnya enggak rasional, sekarang mulai rasional lagi. Karena marketnya mulai cari titik keseimbangan barunya lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah IHSG sekarang sudah aman, sudah bullish lagi? Menurut saya belum. Jadi akan ada gelombang kedua, bukan gelombang kedua COVID-nya, tapi akan ada gelombang kedua sentimen negatifnya nanti. Apa itu? Yaitu efek pasca COVID-19 ini, dimana mungkin laporan keuangan kuartal 2 mungkin yang akan kelihatan akan turun drastis di beberapa emiten sektor tertentu, atau bahkan semua sektor mungkin. Data ekonomi akan jelek. Nah, nanti menurut saya itu berita-berita itu yang jadi market nggak lagi ribut corona nanti, tapi ributnya gimana nih PDB kita segini, gimana nih pertumbuhan ekonomi kita segini. Nanti market takutnya di situ. Nah, dan setelah takut di situ harga akan turun lagi, dan ya tadi biasanya market akan overreact lagi. Market akan sell off lagi, overreact lagi, tapi setelah itu market kembali rasional lagi. Kembali optimis lagi. Jadi kurang lebih ya market seperti itu. Jadi enggak jangka pendek, enggak mungkin searah, enggak searah kayak hari ini COVID naik, besok IHSG harus turun. Enggak juga. Kalau gitu IHSG mau ke berapa? Gitu. Nah, selanjutnya adalah tadi
kapan waktu terbaik masuk ke IHSG? Kapan waktu terbaik masuk ke IHSG atau maksudnya beli saham-saham di Bursa Efek Indonesia? Kalau saya sendiri ngelihat marketnya belum kalau buat investasi mungkin bisa dapat lebih murah lagi. Ya semoga saya salah, cuma saya sendiri belum ada barang apapun, saya sendiri masih wait and see. Jadi menurut saya kalau buat pegang long mungkin kita masih bisa dapat lebih murah. Mungkin. Tapi kalau buat trading, saya rasa sekarang adalah kesempatannya buat trading. Kenapa kesempatannya? Ya risiko harian paling cuma 7%, sementara reward hariannya bisa di atas 10%. Terutama saham-saham second liner. Nah itu buat trading oke, tapi kalau buat investasi saya sarankan sabar dulu atau tunggu dulu aja, atau averaging aja, main masuk di beberapa level. Jadi nggak usah langsung all in atau segala macem. Walau sebenarnya kita mau all in sekarang pun nggak masalah. Kenapa? Karena indeks sendiri per 2020 year-to-date 2020 udah turun 25%. Artinya apa? Artinya mungkin ini sudah di tengah-tengah masa krisis. Atau mungkin ya intinya sudah di tengah-tengah masa krisis, turun 25%. Artinya ya kita di posisi 25% lebih dulu. Nah, cuma ya itu cukup berisiko. Kalau saya pribadi, saya masih menunggu sabar aja sampai semua stabil atau sampai ada sentimen yang cukup positif yang membuat saya akan masuk seperti itu. Nah, selanjutnya apakah IHSG akan ke 6.000 dalam waktu dekat? Saya rasa tidak, tapi kalau ke 5.000 mungkin. Tapi kalau optimis ke 6.000 itu saya rasa itu sih agak nggak mungkin, paling 5.000-an lah. Karena kita lihat investor asing sendiri masih terus jualan. Bahkan per April sendiri asing sudah keluar 2,5 triliun. Jadi di sini asingnya keluar tapi IHSG naik. Seperti itu. Jadi sabar aja, mungkin masih ada 1 kali turun lagi, menurut saya seperti itu. Itu sih pandangan saya tentang IHSG. Saya sendiri belum ada posisi. Jadi teman-teman di grup juga tahu saya belum ada posisi apapun. Trading juga enggak, karena belakangan saya sibuk bantu di salah satu organisasi untuk jadi relawan. Jadi dari saya masih wait and see. Tapi kalau buat trading silakan aja. Mungkin mulai besok atau mulai lusa pun kita akan share beberapa stock pick kita di saham-saham second liner. Karena kita lihat iklimnya udah mulai ideal untuk trading lagi. Nggak seperti kemarin, iklimnya nggak ideal buat trading. Seperti itu. Oke, paling dari saya itu, sorry kalau penjelasannya muter-muter, karena ini saya spontan aja, saya tadi kepikiran membahas mengenai kenapa kasus corona terus naik tapi IHSG terus turun. Kasus corona terus naik tapi IHSG ikut naik juga. Itu yang tadi kepikiran di saya aja. Dan inilah pembahasan saya. Seperti itu. Intinya sih seperti ini. Seburuk-buruknya apapun berita, pasar modal atau bursa efek atau indeks itu nggak mungkin turun terus-terusan. Pasti akan ada reboundnya juga. Lebih seperti itu sih intinya. Karena kalau mau saklek dengan berita buruk indeks turun, kalau gitu COVID ini masih berita buruk, mau sampai kapan indeks turun? Seperti itu sih. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Thank you, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.